Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah pada hari ini bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Yosias Nugrowijaya. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di dalam e-warta GKI Serpong. Sudah lebih dari 1,5 tahun kita hidup dalam sebuah dunia yang berbeda. Ya, pandemi telah mengubah semuanya. Saudara dan sahabat yang harus pergi terlalu cepat. Pekerjaan hilang, terisolasi dari dunia. Perasaan was-was, takut, sepi, bosan, seperti sudah terdengar biasa, mengisi jam dan detik-detik di hari-hari kita. Kenapa Tuhan? Apa maksud-Mu Tuhan? Mungkin menjadi pertanyaan yang terus memenuhi doa dan perenungan kita. Kata bersyukur, berserah, berharap, menjadi kata-kata yang mudah untuk diucapkan, namun semakin sulit untuk dijalani. Apakah pengalaman kita di hari-hari ini semakin membuat kita mengenal siapa Tuhan? Apakah Dia hanya sekedar menjadi sang pemulih keadaan dan kita bisa kembali bergembira hanya jika pandemi ini berakhir? Ataukah Dia masih tetap menjadi pegangan kita dan kita bisa terus berserah pada rencana dan kehendak-Nya, meskipun harus hidup di tengah situasi yang sulit ini? Mungkin ini saatnya untuk kembali bertanya, apakah saya telah benar-benar mengenal Tuhan saya? Dan apakah saya mau untuk terus lebih mengenalnya? Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita membuka ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 50 ayat 4-5. Yang berbunyi, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Bapa Surgawi, dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari, kami tidak memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga kami sering jatuh pada dosa yang sama. Kami tidak memiliki kekuatan untuk berjuang melawan dosa. Tuhan, ampunilah kami. Kami sedemikian sibuk membangun citra diri, sampai kami lupa bahwa kami adalah citra Allah. Diciptakan untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ketika kami mengatakan ingin mengenal-Mu lebih dalam, supaya kami mengetahui bagaimana caranya mengikut Engkau, kami justru hanya hidup untuk diri kami sendiri. Segala karunia yang kami terima dari Tuhan,
kami gunakan demi kepentingan kami semata. Kami tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, serta talenta kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kristus, ampunilah kami. Ketika jalan hidup terasa mulai berat, khususnya saat pandemi seperti sekarang ini, tidak jarang kami kehilangan pengharapan. Seakan Tuhan begitu jauh dan melupakan kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang selama ini hidup jauh darimu. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kasihanilah kami yang lemah. Ampunilah kami yang berdosa ini. Amin. Bagi kita yang telah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah-Nya yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, hiduplah dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap, Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera, segera ditolongnya, besar kuasanya. Datanglah
yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami diperkenankan untuk belajar dari firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengasihi kami, menolong kami, memahami setiap bagian dari perenungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 38. Di dalam Alkitab ditulis, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Dia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama tentang Yesus Kristus hari ini. Injil Markus memberitakan kepada kita sebuah pertanyaan yang tentunya saya juga akan ajukan kepada saudara-saudara pada pagi ini. Siapakah Yesus menurut saudara? Bicara tentang Yesus, kita tidak bisa melepaskannya dari ketokohan kekristenan. Dia adalah sosok yang paling berpengaruh buat kita di dalam kehidupan kita sebagai Kristen. Tetapi kalau bicara tentang sosok yang lain, barangkali kita bisa bertanya,
Apa yang kita kenal tentang sosok itu dan bagaimana kita meyakini kita kenal orang itu? Katakanlah Nelson Mandela, seorang yang begitu besar. Ada yang tidak kenal Nelson Mandela? Siapakah Nelson Mandela itu? Ada orang yang mengatakan dia seorang kulit hitam yang bersuara nyaring tentang pembelaan dan kesetaraan terhadap kaumnya. Ada yang mengatakan dia seorang pejuang yang sekalipun di penjara sekian lama dan keluar dari penjara sudah dalam usia tua tidak berhenti bekerja dan berkarya. Ada orang yang mengatakan Nelson Mandela adalah seorang yang ringkih barangkali. Karena apa? Karena mungkin kelihatan cengeng di muka umum. Dan masing-masing orang pantas-pantas saja, layak-layak saja punya pandangan yang berbeda. Nah sekarang kalau kepada saudara ditanya, Nelson Mandela itu siapa? Apa yang saudara kenal darinya? Mungkin saudara-saudara akan baca buku Nelson Mandela, baca biografinya, baca autobiografinya, atau mungkin buat kaum milenial sekarang tinggal googling, browsing aja dari situ, lalu dari situ kita tahu siapa sosok Nelson Mandela. Tetapi kalau kita diminta untuk memberi opini secara pribadi, secara langsung, bagaimana kita mengatakannya? Kalau kita nggak kenal siapa dia. Nah, itulah juga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa bisa begitu? Soalnya begini nih saudara-saudara, kalau kita ditanya tentang Nelson Mandela lalu kita nggak kenal secara dekat, kita nggak mungkin bisa ceritain seperti apa dia kan, ngomongnya bagaimana, makannya apa aja, kapan jam makannya, dia suka ngapain aja, kalau tidur posisi tidurnya seperti apa, kita nggak bisa cerita kan, karena kita nggak tahu dia seperti apa, kita nggak kenal secara persis, kita cuma bisa dibilang tahu, pernah dengar, ya. Dan itu juga barangkali yang kita hadapi dalam konteks ketika bicara tentang Tuhan. Banyak orang bisa bicara tentang Tuhan, tetapi mungkin tidak sebanyak itu yang bicara dengan Tuhan, yang punya hubungan akrab dan intim dengan Tuhan, yang rajin berkomunikasi dengan Tuhan, yang bisa bercakap-cakap, sehingga kenal Tuhan itu seperti apa, bagaimana dia mengharapkan saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau saya menghadapi situasi-situasi tertentu, saya bisa menghadapinya karena kenal Tuhan, bisa berhadapan dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, ketika penulis Markus menggambarkan tentang Yesus, dalam konteks waktu itu, Yesus bisa digambarkan juga dengan berbagai cara. Para penguasa mengatakan dia adalah penghujat Allah karena mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Mereka nggak terima Yesus mengatakan hal yang seperti itu. Haram. Tetapi orang-orang kecil, pedagang asongan, orang-orang di jalanan, peminta-minta, pengemis, orang sakit, semua adalah orang-orang yang punya harapan pada Yesus. Mereka beranggapan Yesus adalah sosok yang begitu dekat, begitu baik kepada mereka, karena kalau mereka panggil Yesus, Yesus langsung datang. Walaupun zaman dulu tidak ada alat komunikasi yang cepat seperti sekarang. Bisa tinggal pencet, Yesus datanglah. Lalu Yesus tiba-tiba datang. Enggak begitu. Tetapi Yesus mendengar mereka dan merespon secara cepat persoalan-persoalan mereka. Dan memang penulis Markus juga menekankan tentang perhatian Yesus kepada kaum yang lemah. Dan karenanya buat mereka kebanyakan akan menyebut Yesus pahlawan. Kalau buat orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus barangkali disebut sebagai kompetitor, pesaing, rival. Seperti Liverpool dengan Manchester United. Kenapa? Karena Yesus mengambil pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Kata-katanya didengar dan diterima. Karena apa? Karena bahasanya sederhana, lugas, tetapi dapat menarik perhatian dan menyentuh hati orang-orang.
Sementara ahli Taurat dan orang Farisi sekalipun mereka pintar, tetapi kecenderungannya lebih pamer kepintarannya. Dan kata orang sini sih, pintar-pintar tapi keblinger, gitu ya. Nah, begitulah Yesus digambarkan di dalam Injil Markus. Nah, kemudian kenapa Yesus bertanya begini kepada para murid? Sebab Yesus melihat murid-murid ini sering dengerin dia. Kemana-mana Yesus pergi mengajar, murid-murid juga ikut dan mendengarkan. Dan ketika ditanya, menurut kamu aku ini siapa? Murid Yesus bisa mengatakan, engkau adalah Mesias. Tetapi apakah mereka mengerti konsep kemesiasan Yesus? Belum tentu. Itulah sebabnya kalau kita baca di pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 45, di situ dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, meminta kedudukan di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Mereka bilang, kalau engkau ada di tahtamu sebagai raja, perkenankan kami duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Apa artinya itu? Artinya mereka nggak tahu apa arti kemesiasan Yesus. Ya, mereka bayangkan kalau Yesus jadi Mesias, Yesus jadi Raja, Yesus punya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa mendatangkan keuntungan, baik secara material ataupun secara yang lain. Dan kalau mereka jadi murid yang dekat dengan Yesus, mereka bisa kecipratan keuntungan itu. Itu yang mereka harapkan, itu yang mereka nantikan. Jadi mereka ikut Yesus, tunggu sampai Yesus jadi Mesias. Begitu Yesus jadi Mesias, mereka dapat sesuatu yang menguntungkan secara jasmaniah. Dan itu yang keliru, sama sekali keliru. Oleh karenanya Yesus juga bertanya secara pribadi kepada murid-murid, yang juga ditanyakan kepada kita selaku murid-muridnya. Kalau kita mengaku murid Kristus. Nah, sekarang bagaimana jawaban kita? Kalau kita mengetahui ada sosok ya, seperti Nelson Mandela. Orang bilang Nelson Mandela begini. Ya, dia baik, dia hebat, dia berjuang, dia pekerja keras. Lalu kebanyakan orang yang bergaul dengan kita mengatakan hal yang sama positif tentang Nelson Mandela. Kemungkinan kita akan terserap kelompok kita, teman-teman kita, keluarga kita yang mengatakan hal-hal positif tentang Mandela. Bisa begitu kan? Kita banyak dengerin orang bilang Mandela itu begini-begini, baik. Lalu kita ditanya, yang kita jawab adalah berdasarkan penjelasan papa saya, Mandela baik. Mama saya bilang Mandela baik. Kakak saya bilang Mandela baik. Sepupu saya bilang Mandela baik. Oh, kalau begitu kesimpulannya Mandela orang baik. Orang tanya ke saya, siapa Mandela? Orang baik. Saya kenal nggak? Nggak kenal. Apa kebaikan Mandela buat saya? Nggak tahu. Saya nggak pernah merasa Mandela berbuat baik pada saya. Tetapi karena orang-orang bilang dia baik, ya saya ikut aja. Saudara-saudara, bagaimana saudara menilai orang yang kayak begitu? Bagaimana saudara menilai pandangan saya terhadap Mandela yang kayak begitu? Mungkin saudara-saudara acuh tak acuh. Atau mungkin saudara-saudara bilang, ya biarin aja. Itu pandangan pribadinya. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah mempermasalahkan, apalagi sampai menghakimi. Tetapi kalau ditanya apakah saya punya hubungan dekat dengan Mandela, jelas saudara-saudara akan mengatakan tidak. Sekalipun saya bilang dia baik. Nangkap ya saudara-saudara. Dan oleh karena itu maka ketika Yesus bertanya begini ada efeknya. Dia mau supaya kalau kita kenal dia kita memperoleh keuntungan. Tapi bukan keuntungan seperti yang murid-muridnya minta atau harapkan. Keuntungannya berbeda. Keuntungannya adalah kita dapat menjalankan kehidupan yang meneladani dia. Kita dapat menjalankan kehidupan yang berkenan kepada dia. Karena apa? Karena di dalam kehidupan zaman sekarang ini banyak orang mengatakan saya kenal Yesus. Saya kenal Yesus loh. Lalu tetangga kita sesama anggota GKI Serpong juga mengatakan saya kenal Yesus loh, tapi tidak sering
Tidak jarang kita berdebat dan bertengkar. Tidak jarang kita saling marah-marah dan maki-maki. Karena apa? Karena yang kita kenal Yesusnya beda kayaknya. Yesusmu ya Yesusmu, Yesusku ya Yesusku. Ya kan? Saudara, ada yang bilang Tuhan saya itu maunya Liverpool juara Liga Inggris musim ini. Tapi orang GKI Serpong lain bilang, enggak, yang juara Liga Inggris musim ini adalah Manchester United. Enak aja, Tuhan lebih suka Manchester United yang juara. Ya, ini nggak serius Bapak Ibu. Buat saya Tuhan nggak ikut-ikutan soal sepak bola. Tapi ya bisa aja dijadiin contoh. Kadang-kadang kita mikir ini loh yang Tuhan kehendaki. Dan orang lain memikirkan itu loh yang Tuhan kehendaki, bukan yang ini. Ya. Bukan yang kamu pikirkan, tapi yang tidak kamu pikirkan. Yang bertentangan dengan pemikiran kamu, itu yang dikehendaki sama Tuhan. Lalu kita beradu argumen, kita bertentangan, kita berantem. Apakah Tuhan menghendaki kita berantem? Belum tentu kan. Kemungkinan besar sih enggak. Tapi kita ngeyel atas nama Tuhan yang saya kenal, saya perjuangkan ini. Saudara-saudara, tentang yang begini saya ingin cerita sebuah kejadian. Peristiwa yang nyata dalam kehidupan saya. Jadi saya mengalaminya. Bapak Ibu kan nggak lihat secara langsung. Bapak Ibu masih ingat anak saya yang paling kecil? Namanya Katya, umurnya 2 tahun lebih. Yang pada waktu kecil susah makan. Sampai sekarang masih susah makan ternyata. Gak berubah, emang kayaknya udah karakter dari orok itu. Dan ketika dia susah makan, akibatnya buruk. Dia jadi sering muntah-muntah. Dan itu kami terjemahkan karena asam lambungnya naik, lalu dia mengeluarkan cairan dari lambungnya yang warnanya kuning, dan itu membuat dia tidak enak. Dia sering terap, kata orang Sunda. Terap itu apa? Nggak tahu, tanyain aja sama orang Sunda. Tetapi ya dia tetap susah makan. Disuruh makan, bahkan disuapin aja tetap nggak mau. Dengan berbagai cara yang dulu saya pernah ceritakan, dikasih makan dengan jenis yang berbeda-beda, dibeliin makanan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya, juga tetap nggak mau. Dikasih makan pada waktu yang berbeda, pada jam-jam dingin, dia nggak mau. Repot. Bikin kesel? Tentu. Sesabar-sabarnya kami, ada masa kesel juga lihat dia nggak mau makan. Apalagi kalau sampai jadi buruk. Bisa mati dia. Tapi kayaknya dia pikir baik-baik saja. Nah, apa kaitannya ini, saudara-saudara? Katya itu binatang. Katya itu kakinya 4. Kami ini manusia, kakinya 2. Kira-kira bahasa Katya dengan bahasa kami sama enggak? Ya enggak lah. Betapapun seringnya saya atau istri saya mengatakan, Katya tolong makan, Katya kamu harus makan supaya kamu kuat, supaya kamu gemuk, supaya kamu sehat, supaya kamu tidak asam lambung tinggi. Dia nggak ngerti. Yang dia pikir kami baik-baik saja sama dia. Dan biarpun kami kesel, kami nggak akan pukulin anjing itu sampai babak belur karena dia bikin kami kesel. Karena dia nggak ngerti apa yang kami maksud. Dia harus tahu, harus diajarin supaya mau makan. Tapi nggak bisa dipukul. Kami nggak bisa melampiaskan kemarahan pada dia karena kami sayang sama dia. Tapi bahasanya beda. Dan karena itu ketika dia memahaminya berbeda, dia pikir ya saya baik-baik saja di mata Tuhan saya. Dan ini yang saya analogikan dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita bilang saya kenal Tuhan, saya ngerti apa yang Tuhan mau, saya baca dari Alkitab, saya tahu ayat-ayatnya dari mana saja. Ini Tuhan loh, Tuhan bilang begini. Tapi dari sononya mana? Tuhan bilang, tidak, saya tidak berkenan pada apa yang kamu lakukan ini. Saya marah, saya murka. Tetapi kan Tuhan gak bisa karena murka, lalu saya matiin aja, plok. Udah hilang, beres masalahnya. Gak bisa begitu kan.
Dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik sama kita. Tetapi nggak bisa begini juga. Kalau kita tetap merasa saya kenal Tuhan, lalu tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Atau kita pikir kita melakukannya, lalu orang lain juga mengatakan saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi terus kita bertengkar. Gara-gara beda pandangan. Tuhannya sama. Tapi cara kita berhadapan dengan dia, dengan orang lain berbeda. Gimana coba saudara? Saya sih nggak akan menyoroti tentang kita berbeda dengan orang lain. Tetapi ini, kalau kita kenal Tuhan, mestinya kita mendapat keuntungan dengan bisa memberlakukan kehendak Tuhan lebih tepat, bukan? Dan kalau kita bisa lebih tepat melakukan kehendak Tuhan, harapannya kita bisa berbuah. Dan buahnya, buah kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, kalau kita kerjanya berantem sama orang lain terus, lalu kita mengatakan ini yang Tuhan mau, benar nggak? Coba kita bercermin, coba kita lihat lagi. Dan itulah maksudnya Yesus tanya sama murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya menjalankan kehidupan yang benar. Kehidupan yang sesuai dengan maksud kerajaan Allah. Nggak salah kaprah jadinya. Kadang-kadang kita suka salah kaprah. Dan itu terjadi kenapa? Karena kita nggak kenal siapa Tuhan. Dan karenanya supaya kita bisa kenal siapa Tuhan, mari kita berkenalan dengan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang Tuhan, tetapi bicara dengan Tuhan. Mari kita berkomunikasi dengan Dia. Dengan berbagai cara yang mungkin. Dengan corak spiritualitas yang berbeda pada tiap orang. Ada yang mungkin lewat saat teduh, ada yang mungkin lewat nyanyian yang kencang, ada yang mungkin lewat meditasi, ada yang mungkin lewat doa, ada yang mungkin lewat membaca teks-teks Alkitab atau teks-teks tentang Tuhan. Tetapi mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita menyambut ajakan Tuhan berjumpa dengan kita. Supaya ketika kita merasakannya, kita sungguh-sungguh dibangun di dalam Dia dan merasa berguna menjalani kehidupan kita. Sekian Bapak Ibu Saudara. Sebab selanjutnya saudara-saudaralah yang harus mengalaminya, menjalankannya, mempraktekkannya dan punya kesan seperti apa kenal dengan Tuhan itu dampaknya bagi saudara. Selamat menjalaninya, selamat kenal Tuhan lebih dekat. Amin.
sinar surya. Mengasihi sesama, ayah ibu saudara, sahabat dimanapun, dengan kasih yang besar, setulus hatilah, syukur kepada berkat karunia Tuhan, sungguh indah berlimpah, semesta dan isinya. Bunga-bunga di taman, burung-burung di hutan, tunaikan puji sembah. Syukur kepada Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebaktian yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tak kunjung putus terhadap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memampukan kami menghadapi kehidupan dengan segala pergumulannya di tengah-tengah berbagai badai kehidupan. Dengan tetap teguh dan tabah, sabar menghadapi setiap kesulitan seperti sekarang ini. Kami percaya itu semua kami butuhkan, sebab Tuhan telah memperlengkapi kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, agar kami dapat mempersaksikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Supaya dengan demikian, kami dapat menolong umat Tuhan dan juga kehidupan yang ada di sekitar kami, memeliharanya sesuai dengan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan atas kami. Dan biarlah dengan demikian kami boleh terus ikut serta dalam proses mencipta bersamamu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami mendengar suara Tuhan yang mengingatkan kami, agar kami boleh terus mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan, dan terus berhubungan dengan Tuhan.
supaya pengenalan kami akan Engkau mendorong kami mengikut teladan-Mu dimanapun kami berada. Biarlah dengannya kami terus memperkenalkan Tuhan yang baik itu, seraya menjadikan hidup kami berkat bagi dunia di sekitar kami. Kami berdoa bagi kehidupan umat Tuhan, bangsa Indonesia, di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak. Kami percaya Tuhan telah menghadirkan segala yang baik bagi kami. Dan saatnya lah kami bersyukur dengan mempersembahkan diri kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keberagaman bangsa ini. Kami menutup doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan terbaik kita bagi Dia, seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 dan 14 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala anugerah, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami, teristimewa di dalam masa pandemi saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang berkati dan layakkan sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan juga kiranya yang pimpin dan jamaah yang akan mengelolanya, biarlah Tuhan berikan hikmat dalam pengelolaannya. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi segala rasa syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mengenal Tuhan itu tidak sekedar cakap berbicara tentang Tuhan.
Mengenal Tuhan lebih baik dilakukan ketika kita rajin berkomunikasi dengan Tuhan dan terus melakukannya supaya kita sadar apa dampak kehadiran Tuhan bagi kita. Dan dengan demikian kita akan terus mengikut Dia, meneladani kehidupannya, dan pada akhirnya hidup kita berbuah dan menjadi berkat. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kini dengan kerinduan untuk belajar tentang Tuhan, berhubungan dekat dengan Tuhan, dan terus menjadi pengikut-Nya yang setia, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.